Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayustianingrum dari 10 MIPA 4, kelompok 6, akan menjelaskan tentang materi pengertian sejarah. Definisi sejarah dilihat dari sisi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah memiliki dua makna. Pertama, asal-usul atau keturunan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah juga memiliki arti sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian di masa lampau. Selanjutnya, definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Bank, sejarah adalah sebuah kejadian atau peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semua kejadian yang dimaksud dalam pendapat tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Dalam kejadian atau peristiwa tersebut terdapat bagaimana manusia berperilaku. Yang kedua, menurut Muhammad Hatta, sejarah dalam wujudnya memberikan pengertian tentang masa lampau. Sejarah bukan sekedar melahirkan cerita dari kejadian masa lalu sebagai masalah. Sejarah tidak sekedar kejadian masa lampau, tetapi pemahaman masa lampau yang di dalamnya mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya. Yang ketiga, menurut Rosyati Wiryatmaja, sejarah merupakan disiplin ilmu yang menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, nilai-nilai spiritual, dan kultural karena kajian yang bersifat memberikan pedoman kepada keseimbangan hidup, harmoni dalam nilai-nilai, keteladanan dalam keberhasilan dan kegagalan, dan cerminan pengalaman kolektif yang dapat menjadi kompas untuk kehidupan masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Dari Putra dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kronologi sejarah Indonesia. Awal masuknya agama ke Indonesia. Pada tahun 400 Masehi, Indonesia mulai diperkenalkan dengan kebudayaan India. Agama Hindu dan Buddha mulai berkembang di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1300, agama Islam masuk ke Indonesia melalui aktivitas perdagangan antara kaum pedagang muslim dan penduduk setempat di Sumatera. Awal mula terjadinya penjajahan di Indonesia. Pada tahun 1509 sampai 1595, untuk pertama kalinya Indonesia dijajah oleh Portugis dengan salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Pasukan Portugis memimpin perdagangan melalui Selat Malaka dan mulai membuka pelabuhan dagang di Indonesia. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga akhirnya, Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Kemudian ada Spanyol pada tahun 1529 sampai 1692. Spanyol merupakan salah satu negara penjajah bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah tercapai. Setelah berhasil memasuki Indonesia, Portugis yang saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda, Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja, terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya pada 1529, konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Lalu ada Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah.
atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat. Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda. Diserahkan kepemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Pada Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Di saat Belanda masih menjajah Indonesia, Prancis juga datang dan menjajah Indonesia pada tahun 1806 sampai 1811. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal Willem dan Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman, hingga akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Janssens pada tanggal 18 September 1811. Janssens menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dicerahkan dan dikuasai oleh Inggris. Kemudian Inggris datang dan menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, mempengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Karena pada Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia Kedua, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Awal kedatangannya pada 8 Maret 1942. Jepang berniat baik dan berencana membantu kemerdekaan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut sebagai Romusha. Tak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena Jepang terlibat dalam perang di Indonesia, pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Setelah itu Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sesaat sebelum kemerdekaan. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus, 2 hari setelah pulang dari Vietnam. Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuannya itu. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir,
Keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata, sebagai tipu muslihat. Namun, Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin Sairul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI yang dibentuk Jepang. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1946 di Kerengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang yang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Sodan Kosingi, seorang anggota PETA, pembela tanah air. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan dia bersedia menggelar proklamasi setelah dikembalikan ke Jakarta. Dari putusan itu, Ahmad Subarjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan muda diutus menjemput Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra dari Rengas Dengklok. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dikenal UUD 45. Sekian penjelasan tentang kronologi dalam sejarah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarofy Sidiaul Haq dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menguraikan materi tentang diakronik, mata pelajaran sejarah. Apa sih pengertian diakronik? Diakronik berasal dari kata diachronis. Dia dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui, dan kronikus artinya waktu. Diakronik adalah suatu metode atau cara mempelajari sejarah dengan melalui, melintasi, melampaui, dan menjelajah waktu sehingga bisa menguraikan peristiwa sejarah secara detail. Apa sih tujuan dari metode diakronik? Tujuannya adalah untuk mengajarkan kita cara berpikir secara kronologis, secara teratur, dan berurutan, atau supaya kita mempelajari sejarah sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa dalam sejarah tersebut. Ciri-ciri diakronik antara lain sering digunakan dalam pelajaran sejarah, mempelajari sejarah seiring berjalannya waktu, cakupan kajiannya luas, berisi tentang historis atau sejarah, kajiannya memiliki dimensi waktu, dan bersifat dinamis. Cara kerja diakronik adalah mempelajari sejarah dengan memanjang, mengikuti perkembangan peristiwa seiring berjalannya waktu ke waktu, memandang setiap peristiwa yang terjadi karena memiliki sebab akibat. Berikut contoh dari diakronik. Pertempuran Ambarawa. Kesimpulan pada materi kita kali ini adalah sejarah bersifat diakronik. Artinya, sejarah bersifat memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Sejarah menceritakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dan waktu tertentu. Cara pikir diakronik mirip dengan kronologi, yaitu supaya kita bisa mempelajari suatu sejarah dengan teratur mengenai kejadian-kejadiannya dan tidak acak-acakan, sehingga kita mengetahui kronologi waktu kejadian sejarah tersebut secara berurutan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tasya Adelia Rahmadani dari kelas 10 IPA 4. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sinkronik.
Nah, apa sih sinkronik itu? Nah, mari kita masuk dalam artinya terlebih dahulu ya. Nah, sinkronik itu bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Artinya apa? Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu terdiri dari shin. Shin itu artinya dengan dan chronos yang berarti waktu atau masa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sinkronik ini yaitu peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Begitu. Nah, selanjutnya ada pengertiannya nih, kita lebih detail lagi ya. Sinkronik itu adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Artinya itu dia hanya menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Nah, berpikirnya itu secara sinkronik, kita menganalisa suatu peristiwa dari awal dan sinkronik itu dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang menjelaskan atau menjabarkan sebuah kejadian dalam waktu tertentu atau terbatas. Jadi, sinkronik itu dia menyempitnya hanya dalam waktu dan melebarnya dalam ruang aja ya. Nah, ciri-cirinya itu ada mempelajari peristiwa yang terjadi saat masa tertentu. Dalam mempelajari peristiwa, selalu memfokuskan terhadap pola-pola, gejala-gejala, dan karakter. Tidak mempunyai konsep perbandingan, terus memiliki jangkauan yang lebih sempit, mempelajari secara mendalam, dan kajiannya yang sistematis serta sifatnya horizontal. Sifat horizontal itu apa sih? Bersifat horizontal yaitu memanjang pada ruang dan terbatas. Gitu. Jadi umumnya menjelaskan peristiwa hanya intinya saja begitu. Nah, contohnya itu menjelaskan tentang suasana pada saat tragedi pemberontakan G30S PKI. Nah, di gambar ini ada beberapa pahlawan ya yang menjadi korban pada pemberontakan G30S PKI. Ini tepatnya di Lubang Buaya. Nah, yang contoh kedua yaitu pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Nah, ini juga termasuk dalam contoh sinkronik guys. Kenapa sih? Karena pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 itu hanya terjadi satu kali saja dalam waktu dan ruangnya pun sampai sekarang kita pasti kita tahu bahwa proklamasi ini menjadi sebuah sejarah bagi Indonesia. Jadi, dia hanya menyempit pada waktu saja pada 17 Agustus, tapi dia melebar pada ruang gitu. Nah, selanjutnya ada contoh sinkronik yang ketiga, yaitu pada keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 atau bisa disebut krisis moneter. Nah, pada 1998 ini tentu kita belum lahir ya, yang umurnya 15 tahunan mungkin. Nah, krisis moneter ini tuh pada 1998 itu terjadi karena banyak orang-orang yang sedang kesusahan bahan-bahan pokok. Nah, contohnya seperti ini guys. Tuh, orang-orang pada berebutan, pokoknya ekonomi sedang tidak baik lah pada saat itu. Jadi benar-benar kacau pada tahun itu gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, ini contoh sinkronik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu setiap tanggal 17 Agustus kita melaksanakan upacara. Nah, upacara ini yaitu kita kan sering banget nih nanti tanggal 17 Agustus ya kita melangsungkan upacara dan lomba-lomba. Nah, ini contoh dari sinkronik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya fotonya seperti ini guys gitu. Nah, oke, sekian penjelasan sinkronik. Terima kasih ya yang sudah menyimak dari awal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf ya guys apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuningsi Lestari dari 10 MIPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang ruang dalam sejarah.
Yang pertama adalah pengertian ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spesial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting dalam sejarah, karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Berikut ini merupakan contoh keterkaitan ruang dalam sejarah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, yang keempat perubahan. Ini adalah contoh konsep ruang dalam sejarah. Yang pertama, terdapat manusia dalam pelaku peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, dipengaruhi oleh kekuatan yang berada di luar manusia. Yang ketiga, adanya pengkajian mengenai sebuah peristiwa dan perkembangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dalam sejarah, mata pelajaran sejarah. Pengertian waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Waktu dapat diartikan sebagai satu kesatuan seperti detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Menurut KBBI, waktu merupakan seluruh rangkaian saat proses pembuatan dan keadaan berlangsung. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 4 unsur waktu dalam sejarah. Yang pertama, perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, perkembangan dalam masyarakat terlihat dalam perkembangan transportasi di Jakarta. Yang kedua, kesinambungan terjadi apabila masyarakat mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi, kolusi, dan KKN di Indonesia. Yang keempat, pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa selanjutnya. Contohnya, runtuhnya pemerintahan Orde Lama akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh demonstran tahun 1966. Peristiwa itu kembali terjadi di mana pemerintah Orde Baru mengalami keruntuhan akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh demonstran tahun 1998. Yang keempat, perubahan, pergeseran, dan perkembangan akan membuat perubahan terjadi pada manusia. Akan tetapi asumsinya adalah perkembangan secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat. Pada umumnya perubahan terjadi karena pengaruh dari luar. Salah satu misalnya, kemunculan gerakan nasional di Indonesia dianggap sebagai pengaruh perkembangan nasionalisme di Eropa. Masalah terjadinya waktu dalam sejarah. Selain keempat aspek tersebut, konsep waktu dalam sejarah terbagi atas 3 periode, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Peristiwa pada masa lampau tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, waktu dalam perjalanan sejarah merupakan kesinambungan. Apabila dikaitkan dengan sejarah, maka pada hakikatnya sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lalu, yaitu konsep waktu kehidupan manusia dalam segala aspeknya, yaitu konsep manusia yang terjadi pada ruang geografis. Konsep ruang pengkajian tersebut untuk mengetahui perubahan dan perkembangan manusia secara fisik dan kurun waktu tertentu yang berkesinambungan Dengan demikian, kajian itu dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan dan cita-cita bangsa. Sekian, terima kasih.